Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Di sebuah rumah yang megah, terlihat seorang pembunuh bayaran yang sebentar lagi akan pensiun bernama Michael. Siang itu dia sedang menikmati hari dengan seorang wanita muda cantik bernama Cindy yang memiliki spesialisasi mengasah pedang. I'm still Cindy, baby. Namun, lagi enak-enak servis pedang, tiba-tiba rupanya sedari tadi Michael sudah diincar oleh para pembunuh bayaran generasi muda, dan ternyata Cindy juga termasuk bagian dari para pembunuh bayaran generasi muda. Adapun alasan mereka menghabisi Michael adalah perintah dari bos Michael yang tidak mau membayar uang pensiun Michael. Dan di sini akhirnya Michael pun koit dalam kondisi berdiri. Scene pun berpindah pada seorang pria bernama Duncan. Dia merupakan seorang pembunuh bayaran senior yang paling brutal di dunia hitam. Bahkan saking mengerikannya orang ini, para penghuni dunia hitam pun memberikannya julukan The Black Kaiser. Kala itu dia sedang menjalani pemeriksaan medis. Dan hasil pemeriksaan medisnya membuat dokter terkejut sebab banyak organ bagian dalam Duncan yang rusak dan sebagian bahkan ada yang hilang. Karena tak mau dicurigai dokter jual organ dalam buat beli iPhone, akhirnya Duncan pun memutuskan untuk segera pergi dan menjumpai seorang kakek tua yang selama ini dia percaya untuk mengurus aset-asetnya. Di sini kakek itu pun mengatakan bahwa sesuai kontrak Duncan akan mendapatkan uang pensiun senilai $8 juta dan Duncan akan resmi pensiun sekitar 14 hari lagi. As per your employment agreement, Damocles will be matching your pension contribution. Damocles you a check, $8 million, then in 14 days. Tak lama kemudian, Duncan mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Vivian, yang mana dia adalah manajer bosnya Duncan, dan dia mengajak Duncan ketemuan di suatu resto. We need to meet. Give me some time. I'll be there. Singkatnya mereka pun bertemu. Di sini Vivian menyampaikan bahwa Duncan mendapatkan tugas terakhir dari bosnya untuk menghabisi seorang kartel dengan bayaran $1 juta jika Duncan berhasil menghabisi targetnya. Your old boss blew sanction that we are not to be fucked with. $1 million bullet. Namun di sini Duncan pun menolaknya dengan halus karena dia ingin merasakan hidup normal seperti manusia pada umumnya. Get one of the young guys then. Setelahnya Vivian pun menyampaikan penolakan Duncan tersebut pada bos mereka yang berambut jambrik yang bernama Mr. Blood. Yang ternyata dia pula lah bos dari para pembunuh bayaran di kota ini, termasuk para pembunuh bayaran generasi muda di awal film tadi. You should just forget about him and move on. This is a bad idea. Does it scare you? Diketahui bahwasanya ternyata Blood adalah orang yang sangat tamak. Semenjak perhimpunan pembunuh bayaran dipimpin olehnya, dia enggan sekali memberikan uang pensiun pada pembunuh bayaran yang sudah harus pensiun. We control the pensions of our former employees. If our agents were to die, a clause in their contract states that Damocles. Then you are assuming they will die. I guarantee it. Bahkan misi terakhir Duncan tadi ternyata adalah akal bulus Mr. Blood supaya dia tidak perlu membayar uang pensiun Duncan yang sangat besar. And let's go with my plan and send him to Belarus to die. Di sini Vivian yang tahu betul siapa itu Duncan akhirnya menyarankan Mr. Blood agar lebih baik membayar saja uang pensiun Duncan daripada harus pindah alam dengan cara yang mengerikan. $1 million in his account before he makes a move. Namun Blood yang keras kepala malah menyepelekan nasihat dari Vivian. Bahkan dia juga menyuruh Vivian untuk kembali menghubungi Duncan dan menyampaikan bahwa Mr. Blood akan menaikkan bayarannya menjadi $2 juta jika Duncan mau mengambil misi tersebut. Bluch won't take no for an answer.
It's $2 million. Don't make me fucking beg. Karena tak bisa menolak permintaan bosnya, akhirnya kembali. Vivian pun menego Duncan dan akan memberikan DP setengahnya terlebih dahulu jika Duncan mau menerima misi tersebut. 2 million. One now, one when it's done. Di sini Duncan tidak langsung menerima misi tersebut karena ternyata dia punya rencana lain dan diam-diam dia mencoba melacak profil Carter tersebut lewat komputer. Keesokan harinya, Duncan pun pergi menyamar sebagai seorang cleaning service di sebuah hotel tempat Carter itu menginap. Di sini Duncan pun mulai memancing Carter tersebut dengan membuat kebisingan. Dan ketika Carter itu keluar, bukan hanya Carter tersebut, tak tanggung-tanggung Duncan juga menghabisi seluruh anak buah Carter tersebut. Setelahnya Duncan pun memeriksa ruang Carter tersebut dan ternyata dia menemukan data pribadi miliknya hingga akhirnya Duncan pun kembali pada Carter tersebut dan bertanya siapa dalang di balik semua ini. Dan karena tidak mau menjawab, akhirnya setelahnya Duncan pun menelpon Vivian lalu mengatakan bahwa dia menyetujui misi dari Mr. Blood. Dan tak lupa Duncan juga meminta DP agar dia bisa segera menjalankan misinya. Mendengar itu, tanpa basa-basi, Vivian pun langsung mentransfer $1 juta. Dan setelah uang itu masuk ke rekening Duncan pun langsung mengirim foto Carter yang sudah dihabisi. Dan juga dia meminta Vivian untuk segera mentransfer sisanya dalam waktu 24 jam. Karena jika tidak ditransfer, tanpa ragu Duncan akan memburu Vivian. Setelahnya Vivian pun kembali menjumpai Mr. Blood yang tiba-tiba penampilannya sudah berubah menjadi tuyul albino. Di sini kembali Vivian mengingatkan Blood agar tidak macam-macam dengan Duncan, mengingat kinerja Duncan yang mengerikan dan tidak pernah gagal hingga dia berhasil mendapatkan gelar Black Kaiser alias Kaisar Hitam. Namun di sini Blood si tuyul albino yang benar-benar tamak masih tetap saja ngeyel dan dia berencana akan mengirim para pembunuh bayaran generasi muda untuk menghabisi Duncan. Di sisi lain, terlihat Duncan yang saat ini sedang pergi menuju salah satu rumahnya di pedesaan untuk menenangkan pikiran. Sesampainya di sana, Duncan dikejutkan karena kini di samping rumahnya ada rumah baru yang dihuni oleh seorang wanita muda yang tinggal sendirian di rumah tersebut. Di suatu hari, ketika Duncan ingin beli susu di supermarket, tak sengaja dia bertemu dengan tetangganya yang ternyata bernama Camille. Oh, hey, there's your neighbor. This young lady rents right up where you are. Semenjak saat itu, Duncan jadi sering memperhatikan Camille yang selalu terlihat murung seperti kebanyakan beban. Hingga akhirnya mereka pun berkenalan. Dan lambat laun hubungan mereka pun semakin dekat. Bahkan Duncan tak ragu untuk memberikan Camille sebuah kado berisi, menurut penonton isinya apa? Oh, thanks. Tak sampai di situ, Duncan juga memotongkan kayu bakar dan tak lupa mengajari Camille cara menembak. Karena meskipun sudah tua, ternyata Duncan masih sangatlah hebat dalam menembak. Baik itu tembak luar maupun tembak dalam. Pria pasti paham. Namun ketika Camille belajar menembak, di sini Camille malah menangis karena teringat masa lalunya yang penuh dengan tembak-tembakan yang membuat Camille trauma. Akhirnya mencurahkan isi hatinya tentang trauma yang dialaminya, yang mana ketika usia 13 tahun ada seorang pria misterius yang menghabisi keluarganya, dan hal itu benar-benar membuat hidup Camille menjadi hancur.
I had this job when I was 13. This one day it was just me and him there. He just came up to me, hit me real hard. Dan oleh karena itulah, Camely memutuskan untuk pindah ke desa ini berharap bisa hidup dengan lebih tenang. Meskipun begitu, ternyata semua ini masih belum bisa untuk mengobati hati Camely yang sudah sangat terluka. Yes, I would tell him what he did. Tell him how that day never left my thoughts. Di tempat lain, terlihat para pembunuh bayaran generasi muda sudah memulai aksinya. Mereka mendatangi orang kepercayaan Duncan untuk mencari tahu di mana keberadaan Duncan. These are all the properties he owns. Yeah. Namun Pak Tua yang tak tahu keberadaan Duncan pun tak bisa menjawab dan akhirnya harus menerima hantaman berkali-kali. His home base. It doesn't tell me much. Hingga akhirnya salah satu dari mereka menemukan berkas yang memuat seluruh alamat rumah yang dimiliki oleh Duncan. Dan mereka pun memutuskan untuk mengecek semua alamat itu satu persatu. Namun sebelum pergi dengan begitu tega. Setelahnya mereka pun pergi ke alamat rumah Duncan satu persatu. Di sana mereka menanyakan keberadaan Duncan kepada orang-orang yang menghuni rumah tersebut. Namun karena mereka tidak tahu ada di mana Duncan, akhirnya mereka semua pun dihabisi. Ternyata hal itu mereka lakukan untuk memastikan tidak ada yang melapor pada Duncan bahwa para generasi muda ini sedang memburunya. Sebab jika Duncan sampai tahu, maka justru merekalah yang akan diburu oleh Duncan. Come on, let's get out of here. Hingga sampailah mereka di Texas. Di sini mereka menyambangi pria gembul-gembul jelly untuk menanyakan keberadaan Duncan. Dan karena pria tersebut tidak tahu, para generasi muda yang mulai bingung mencari Duncan pun akhirnya kembali membuka berkas-berkas milik Duncan yang mereka curi kemarin. Di sini mereka menemukan berkas-berkas transaksi transferan yang setiap bulan rutin Duncan kirimkan ke badan amal di berbagai daerah. Karena ternyata hasil dari menjalankan misi sebagian selalu Duncan sedekahkan setiap bulan. Sebab meskipun Duncan sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa, namun dia masih berusaha dan berharap bisa mendapatkan surga. I got one more here made out to some fucking charity shit. Dari sinilah akhirnya mereka menemukan petunjuk bahwa terakhir kali Duncan mentransfer uang tersebut ke daerah Montana dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Montana Union Credit Bank in Triple. Go. We have a long drive ahead of us. Singkatnya mereka pun pergi ke daerah Montana. Di sana mereka akhirnya berhasil menemukan Duncan yang sedang belanja dan mereka pun segera bersiap untuk menjalankan misi. I got visuals on the target. Right there. Here we go. Ketika Duncan pulang dengan mobilnya, tanpa sengaja dia menemukan Cindy yang pura-pura sedang mogok di jalan dan kehabisan baterai handphone. What's the problem? I don't know. It just died. My phone's dead too. Di sini Cindy pun meminta izin pada Duncan agar diperbolehkan menginap di rumah Duncan karena di daerah sini tidak ada bengkel. Ditambah lagi kini hari sudah semakin sore. Could I charge in your car? Do you live far from here? Duncan yang kasihan pun tanpa rasa curiga mengizinkan Cindy ikut dengannya karena merasa sama-sama senasib di dunia pembunuh bayaran. Thanks for helping me out. Di malam harinya, Cindy pun mulai menjalankan aksinya dan mengeluarkan jurus terlarang pada Duncan yang saat itu sedang tinggi karena habis minum temulawak 8 botol. In position. Said I'd never fuck anyone older than my dad. Dan benar saja, ternyata jurus terlarang milik Cindy yang dulu pernah gua ajarin benar-benar efektif pada Duncan yang ternyata sudah lama tidak pernah mengasah pedang. Sementara itu di luar sana, terlihat para generasi muda yang sudah bersiap untuk beraksi memanfaatkan situasi Duncan yang saat ini tidak siaga karena sedang terkena jurus terlarang. Let's take this fucker out. In position. Dimulai dari sniper yang sedang membidik Duncan. Namun ketika ditembak, tiba-tiba Duncan minta ganti gaya dan mengakibatkan malah Cindy lah yang terkena tembak.
Karena hal itulah akhirnya Duncan pun sadar bahwa Cindy bersekongkol dengan mereka. Hingga Duncan pun langsung mencabut pedangnya dan menghabisi Cindy dengan bedilnya. Tak lama kemudian, teman-teman Cindy pun masuk untuk menyergap Duncan. Namun sayangnya mereka tidak menemukan keberadaan Duncan. He's not here. Find him. I'm on it. Dan ternyata Duncan sudah berada di belakang sang sniper. Lalu tanpa basa-basi langsung menghabisi sniper tersebut meskipun Duncan dalam kondisi ora katoan. I got nothing. Fuck. Menyadari kawannya modar, di sini para generasi muda yang sok jago di awal pun jadi ketar-ketir karena kini justru merekalah yang diburu oleh Duncan. Facundo, what the hell is going on? Can you hear that? Satu persatu generasi muda di dalam rumah pun dihabisi oleh Duncan, hingga menyisakan satu orang wanita tak beralis bernama Hilda yang merupakan pacarnya si Blood. Try not to be scared. I'm going to kill you. Sementara itu, dalam kegelapan datang lagi seseorang yang ingin menghabisi Duncan yang sedang memegang sniper. Namun nyatanya dengan menggunakan sniper yang memiliki sensor panas, Duncan terus memburu Hilda. Namun Hilda yang juga tahu akan hal itu akhirnya menggunakan flare untuk mengecoh Duncan. You make mistakes when you're afraid. No mistakes. Not today. Namun sayangnya, meskipun Hilda berhasil bersembunyi lagi, sensor panas sniper masih dapat melihat hembusan nafas Hilda dan akhirnya setelah menghabisi mereka semua, Duncan pun mencoba mencari petunjuk untuk mengetahui siapa yang telah mengutus mereka. Hingga akhirnya di sini pun Duncan menemukan sebuah kunci penginapan. Tanpa pikir panjang, Duncan pun langsung pergi ke penginapan tersebut. Namun di sana Duncan hanya menemukan wanita cantik bernama Welas yang merupakan salah satu dari mereka. Alexi, did you get the girl? Di sini Welas pun mengatakan bahwa tetangga Duncan yaitu Camille telah diculik. We was told to go and fetch the girl and shit. What girl? The girl the old man bought a gift for. Duncan yang tidak bisa percaya begitu saja pun akhirnya bergegas pulang ke rumah Camille. Dan benar saja, di sana Duncan hanya menemukan kondisi rumah yang berantakan yang menandakan bahwa Camille benar-benar sudah diculik. Di sisi lain, Mr. Blood yang tiba-tiba rambutnya sudah numbuh lagi terlihat sedang ngamuk dan mencak-mencak setelah mengetahui anak buahnya sudah pada koid. Di sini, Mr. Blood pun semakin berniat untuk membalas dendam pada Duncan karena telah menghabisi nyawa pacarnya, yaitu Hilda. Sementara itu, Vivian yang sedari dulu sudah memperingati Blood hanya bisa tersenyum santuy dan berkata, "Kapok mu kapan, kandhani kok." I told you not to fuck with. Shouldn't be a problem with your hot looks. Don't be sad, you'll find a new girlfriend. Di tempat lain, Duncan yang berusaha mencari keberadaan Camille akhirnya pergi ke tempat teman lamanya yang bernama Peter, yang merupakan mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun. Di sini Peter pun menceritakan tentang Blood pada Duncan, yang mana semenjak Blood menjabat sebagai pemimpin organisasi, dia tidak pernah lagi membayar uang pensiun para pembunuh bayaran. Bahkan dia tak segan untuk menghabisi nyawa pembunuh bayaran yang mau pensiun supaya dia tidak perlu lagi membayar uang pensiun. If you die before retirement, all the money goes back to the company. We're getting too old, and that's what's going on. And you are costing the company. They did try to kill you. Setelah mengetahui hal itu, Duncan pun memutuskan untuk pergi menghabisi Blood. Namun sebelum pergi, Peter pun mengajak Duncan bersalaman karena bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir mereka. Be careful, Duncan. Namun siapa sangka,
ternyata Peter sudah menyimpan bius di tangannya dan ketika bersalaman, Duncan pun auto pingsan terkena bius tersebut karena ternyata Peter sudah bersekongkol dengan si Blood karena dia sudah kehabisan uang pensiun. It's done. Ketika tersadar, ternyata Duncan sudah diikat di sebuah ruangan. Dan si Blood sendirilah yang rencananya akan menghabisi Duncan tepat di hari pensiunnya, yang mana berarti Blood memiliki 4 hari lagi untuk menghabisi Duncan. I have 4 days before I have to kill you. You hurt me, Mr. Visser. 4 days of hell. Di sini Blood pun mengatakan bahwa dia memastikan sebentar lagi Camille akan menjadi uang edan karena saat ini Camille sedang dijejelin aneka obat haram. I'm gonna have a little fun with your lady. Setelahnya Blood pun lanjut menyiksa Duncan. Di hari ini dia mulai dengan ngeletin Duncan. Music, please. Memasuki hari kedua, dengan begitu tega, Blood pun mulai menyayat dan mencabuti beberapa balungannya Duncan. Music, please. Dan di hari ketiga, Blood mulai menusuk-nusuk Duncan berkali-kali. Dan tanpa sengaja, Blood malah mematahkan pisaunya dan patahannya tertinggal di dalam tubuh Duncan. You broke my favorite knife. Bukan hanya itu, si bedegul Blood pun tak lupa mencoblos mata kiri Duncan, dan hal itu tentu saja membuat Duncan buta sebelah. I'm obviously not getting through to you, am I? Setelah puas, Blood pun pergi dari tempat itu dan akan kembali lagi esok hari untuk melakukan eksekusi terakhir pada Duncan. Fun continues tomorrow, Mr. Visser. Di malam harinya, dengan menahan rasa sakit sekuat tenaga, Duncan pun mengambil patahan pisau di tubuhnya untuk membuka borgol di tangannya agar dia bisa menyelamatkan diri. Singkatnya, di hari keempat, Blood dan pasukannya pun datang dengan penuh rasa percaya diri seolah-olah mereka sudah menang. Namun siapa sangka saat pasukannya mendekati Duncan, tiba-tiba satu persatu anak buah Blood pun modar disikat habis oleh Duncan. Dan hal itu tentu saja membuat Blood ketakutan dan lari terbirit-birit sampai agak-agak kecepirit. Well, don't just stand there, kill him! Di pelariannya, Blood pun berteriak menyuruh anak buah lainnya menyerbu Duncan. Namun ternyata pasukan Blood hanyalah upil offside bagi Duncan yang sedang dalam mode ngamuk. He's coming, get him! Setelah berhasil keluar dari tempat penyiksaan itu, tanpa sengaja Duncan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jasmine. Who the fuck are you? Duncan? Di sini Duncan pun meminjam handphone Jasmine untuk menghubungi Vivian. Here. Setelah tersambung, Duncan pun meminta Vivian untuk menukar dirinya dengan Camille. I'll make you a trade. Me for the girl. Whoa, I got you. Setelahnya Jasmine pun membawa Duncan ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Untungnya karena fisik Duncan sangat kuat, Duncan pun bisa lebih cepat untuk recovery. Not going anywhere soon with all that shit in your system. Beberapa waktu kemudian, Duncan yang tak punya banyak waktu lagi pun memutuskan untuk segera pergi walaupun tubuhnya belum pulih secara total. Should help. Jasmine yang menyadari hal itu bakal terjadi pun menawarkan alat-alat tempur ciptaannya untuk membantu Duncan dalam pertempuran karena kondisi Duncan belum sembuh total. Okay, here we go. You'll need all of them. Okay. Here, try these on. Setelah merasa sudah siap, akhirnya Duncan pun pergi dengan mobilnya.
Di perjalanan, Duncan pun menelpon Vivian dan menanyakan apakah Camille masih hidup. Speak. Is she alive? Yes. Stand by. Singkatnya, mereka pun bertemu di suatu gudang. Namun ternyata di sini Vivian tidak membawa Camille karena ternyata tujuan asli Vivian adalah hanya untuk menghabisi Duncan di tempat ini. I'm afraid it's a bit too late for that now. Happy to see me. Namun di sini Duncan sama sekali tidak gentar menghadapi begitu banyak pasukan. Dan dengan alat canggihnya, Duncan pun dapat menghabisi seluruh pasukan dalam sekejap, termasuk Vivian. Blood yang melihat hal itu dari jauh pun hanya bisa nyengor dan gak jadi makan. Karena ketakutan, Blood pun menyuruh seluruh pasukan yang tersisa agar lebih bersiaga. Guards! Singkatnya, Duncan pun datang ke markas Blood. Blood menyuruh pasukannya menyerang Duncan, namun bukannya patuh, para pasukan pun memilih untuk kabur karena mereka sadar bahwa yang mereka lawan adalah Kaisar Hitam yang sangat brutal. Hingga tersisalah Blood seorang yang sangat ketakutan dan menelpon Pak Hansip terdekat untuk meminta bantuan. Namun Duncan yang sudah emosional tanpa basa-basi langsung menghabisi Blood dengan jurus skeleton sapi kurban. Setelahnya Duncan pun berhasil menemukan Camille dan membawanya pulang untuk di open boxing. Maksudnya untuk diobati. Dari hari ke hari, Duncan pun merawat Camille dengan penuh rasa sabar. Hingga di suatu hari, ketika Duncan pulang, dia tidak mendapati Camille di kamarnya dan hanya menemukan sobekan-sobekan koran berisi tentang kasus pembunuhan belasan tahun yang lalu. Namun tiba-tiba dari belakang Camille pun datang sambil menodongkan pistol. Karena ternyata Camille baru saja menemukan sebuah fakta bahwa orang yang dulu pernah menghabisi keluarganya adalah Duncan. You are always the only one I see. Di sini Duncan yang sadar dan menyesal betapa besar dosanya kepada Camille pun akhirnya memilih untuk tidak melakukan perlawanan dan mempersilahkan Camille untuk menembaknya agar dendamnya terlampiaskan. Dan kemudian Camille pun langsung melepaskan tembakan bedil tersebut. Beberapa saat kemudian diketahui ternyata Camille tidak mengarahkan pistolnya ke arah Duncan. Sebab kini Camille juga sadar bahwa Duncan hanyalah utusan seseorang yang tidak senang terhadap keluarganya. Do you know who wanted my father dead? No. Setelahnya Camille pun meminta Duncan untuk melatihnya. Karena kini Camille sudah memutuskan untuk menjadi pembunuh bayaran dan dia sangat berniat untuk menghabisi orang yang telah menyuruh Duncan menghabisi keluarganya. Can we find out? We can try. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Keren banget kan? Let's go. Yeah. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya guys, kasih tahu gua. And then kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren. Yang mau request bisa tulis di kolom komentar ya. Masih bersama gua Ren di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.